Murid-murid MIS kelas 11 IPS 2 dan IPS 3, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita masuk dalam pelajaran kita tentang geografi, yang dimana materi kita tentang keterkaitan seks rasio dengan dependensi rasio suatu penduduk. Nah, kita lihat di dalam keterkaitan seks rasio, ya kan, seks rasio itu kemarin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikali dengan 100. Dependensi rasio itu adalah angka beban ketergantungan yang menunjukkan adanya perbandingan jumlah usia non-produktif yang berbanding dengan usia produktif, ya kan? Nah, itulah dependensi. Jadi keterkaitan seks rasio dengan dependensi rasio itu sangat bergantung kepada komposisi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di suatu wilayah yang menunjukkan jumlah tenaga kerja dan dicatat oleh BPS. Nah, perhatikan ya nak, kalau BPS itu adalah Badan Pusat Statistik yang menangani ataupun yang mencatat segala jumlah penduduk, baik itu jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, tenaga kerja, status pekerjaan, itu semua dicatat, baik kelahiran, kematian, ya kan, itu semua dicatat loh nak di dalam BPS. Udah? Nah, itulah tadi. Jadi keterkaitannya itu antara seks rasio dan dependensi rasio itu menunjukkan adanya jumlah tenaga kerja. Jadi setiap orang yang bekerja itu kita perhitungkan umurnya, apakah dia masih layak bekerja, dan kita lihat jenis kelaminnya, apakah para tenaga kerja tersebut laki-laki atau perempuan. Itu semua harus kita lihat, ya karena. Nah, kita lihat lagi di dalam slide berikutnya. Perhatikan, di dalam slide ini umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk, ya kan? Nih, karakteristik penduduk yang pokok. Struktur ini mempunyai pengaruh yang sangat penting baik terhadap tingkah laku demografis. Nah, demografis itulah tentang kependudukan kayak kita. Itu istilah dari geografinya, ilmu kependudukan adalah demografi, tetapi kalau demografis itu orangnya. Ya. Nah, tingkah laku demografis ini, ya kan, maupun terhadap keadaan sosial ekonomi. Jadi, berdasarkan jenis kelamin penduduk dikelompokkan menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Sudah di mana kalau laki-laki, ya kan, itu dia berwarna merah atau biru waktu kemarin. Itu ada perbandingan laki-laki per perempuan dikali dengan 100, itulah berdasarkan jenis kelamin. Makanya nanti di sini dalam seks rasio ini kita berbicara ada kaitannya pada dependensi rasio nanti ke dalam piramida, ya kan, ke dalam piramida penduduk. Itu nanti kita pelajari nak. Jadi itu ada keterkaitannya. Piramida penduduk ini adalah gambaran suatu bentuk jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin yang ada pada penduduk di suatu wilayah. Udah. Nah, sedangkan kalau di dalam dependensi rasio ini kan dependensi rasio kan berbicara tentang umur. Nah, berdasarkan umur penduduk dikelompokkan menurut ukuran tertentu. Misal ada yang 1 tahun, 5 tahun, 50 tahun, itu semua. Jadi kalau misalnya kan di sini menyatakan berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat menunjukkan jumlah tenaga kerja yang produktif dan non produktif dalam pertumbuhan penduduk. Semua ini sangat berkaitan erat dan perlu dipersiapkan suatu kebijakan dalam penduduk di suatu wilayah. Iya, di dalam pekerjaan kita pasti harus tahu berapakah nanti jumlah orang yang bekerja produktif. Itulah dilihat apakah dia berdasarkan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, supaya kita itu bisa menanggung beban kepada jumlah penduduk yang
non produktif itu yang sudah melebihi di atas 65 tahun. Udah kan, Nak? Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini ini ada sebuah tabel yang dimana jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur ini, ya kan, ini semua sudah tertera kelompok umurnya dari usia 0 sampai 4 dan terakhir lebih dari 85. Dah, kita perhatikan ya, Nak. Nah, di sini juga ada tertera jumlah laki-laki dalam suatu wilayah pada umur kelompok tertentu, ya kan, yang ini semua. Nah, ini jumlah penduduk perempuannya. Dah, ini hasil total jumlah keseluruhannya, Nak, ini. Yang laki-laki tambah perempuan. Dah, kita ganti dulu ya. Tuh, ini. Inilah dia jumlah penduduk. Nah, kita lihat. Kalau mencari jumlah ini, ya kan, dari mana perhitungannya? Ini, dari sini. Yaitu L tambah P. Sudah, L tambah P. Tuh, di sini dia hasilnya. Nah, seks rasio itu kan kita udah tahu kan kalau seks rasio itu rumusnya apa kemarin? Kita lihat ya, rumus dari seks rasio itu L per P, ya kan, L per P kali 100. Dah, L per P kali 100. Itu rumus dari seks rasio. Makanya dari mana dia di sini diperoleh 96? Pasti kita tahu ya kan. Ini jadi tadi rumus dari seks rasio L per P kali 100. L nya itu di sini kan 118 bagi 100, ini kan 118 kan, bagi 123 kali 100, ya kan, itu hasilnya ini 95,9. Kita bulatkan menjadi 96. Sudah, Nak, begitu juga seterusnya untuk usia 5 sampai 9. Kita lihat laki-laki banding perempuan berapa. Sudah? Nah, itulah hasilnya. Kita sekarang inilah semua total dari seks rasio yang sudah kita pelajari cara perhitungannya. Rumusnya kan SR sama dengan L per P kali 100. Nah, ini semua totalnya. Jadi setiap ada koma di belakang, dibulatkanlah dia. Kalau misalnya dia sudah sampai di atas 50, naikkan ke atas. Tapi kalau belum sampai dia 50 komanya itu, dia tetap ke bawah atau tetap semula, oke? Nah, itulah dia. Kalau kalian bingung dan agak ribet, coba ini ya, saya ingatkan SR L per P kali 100. Dah, itu rumusnya. Jelas semua ini. Nah, sekarang kita cari dependensi rasio. Dah, nah kita lihat dependensi rasio. Kalau dependensi rasio DR sama dengan usia 0 sampai 14, ya kan? Kita lihat ya, 0 sampai 14 tambah usia lebih dari 65, ya kan, kali dia diperkan 15 sampai 64. Ini umur ya, ini semua umur ini yang sudah tertera pada tabel yang tersajikan tadi. Sudah. Nah, kita lihatlah di sini usia 0 sampai 14 itu ini dimulai dari 0,4 sampai 10,14 itu ya. Jangan lupa, nanti kalian bertanya pula lagi, udah pernah saya bilang kalau usia 0 sampai 14 itu berarti ikutlah dia 04, 59, 10, 14. Nah, udah. Kalau dia usia lebih dari 65, kita lihat kalau lebih dari 65 ini kan, nih semua.
Inilah dia usia lebih dari 65. Berarti dimulai dari 65 sampai 69, 70, 74, 75, 79, 80, 84 dan lebih 85. Nah, inilah dia dikategorikan usia 15 sampai 64 nih. Dan nampak itu kan? Nih. Sudah? Maka kita carilah, kita jumlahkan yang usia 0 sampai 14 itu berapa angkanya, kita lihatlah ya kan. 2 DR sama dengan 2047. Ya kan, kita hitunglah itu nanti. DR sama dengan 2047 tambah 50.000 dah 605 per 54.000 dah 871 kali 100. Nah, kita totalkan ini. Jadi DR-nya total ini semua ya kan, kita lihatlah. Totalnya 52 per 54.871. Dan kita ulang ya. 54.000 871 kali 100. Bagikanlah ini 52.652 dibagi dengan 54.871, itu kan dia pasti berkoma. Nah, di sini dia 0,959. Kita ambil 3 di belakang koma, udah. Kita kali 100. Kalau dikali 100 jadi dia sini 95,9. Sudah? Nah, kalau kita bikin dia 59, Tadi kan dia hasil pembagian ini DS sama dengan 52.652 bagi 54.871 kali 100. Nanti dia hasilnya 0,959. Nah, ini kita ambil 3 angka di belakang koma, kita kalikan dengan 100, hasilnya 95,9. Itu nanti akan kita bulatkan menjadi 96. Dah menjadi 96 lah. Bu Yana, agak ribet nih kalau pakai apa ini, pen tablet. Udah, sini 95,9 kita bulatkan menjadi 96 jiwa ya kan, itulah DR-nya. Sudah, jadi kita tulis. Jadi pendapatan DR ini semua ya kan adalah 95,9 atau kita bikin ya atau, karena ini tidak boleh ada koma di belakang, jadi kita bikinlah dia 96 berapa nak jiwa Bu ya, 96 jiwa. Dah, inilah dia semua. Paham? Nah, nanti saya juga akan kasih sebuah video mengenai pembelajaran seks rasio dan dependensi rasio. Jadi Miss harapkan kalian mengerti dan pahami. Oke. Nah, kalau begitu tadi di sini
Kalau dia hasil dependensi rasionya 96 jiwa, berarti artinya adalah setiap 100 jumlah penduduk usia produktif harus menanggung 96 jiwa ini, 96 jiwa usia non produktif. Itu artinya. Udah? Nah, di sini kan ada SR semuanya, seluruhnya itu adalah 93 ini. Sudah? Nah, kalau SR-nya 93, maka setiap 100 jumlah penduduk perempuan terdapat 93 jumlah penduduk laki-laki. Ingat, SR itu bukan skala Richter. Ini kita berbicara tentang kependudukan. Udah, kalau SR, sex ratio bukan skala Richter. Kalau DR bukan nomor polisi. DR itu adalah dependensi rasio, yang artinya angka beban ketergantungan. Oke, nak? Karena hari itu pada saat ujian bulanan ada saya temui SR itu skala Richter, DR itu plat mobil. Salah, itu bukan ya. Jadi pahami. Oke, nak? Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harapkan kalian memahaminya. Oke, selamat berjumpa kembali dan bertemu kembali di pelajaran kita selanjutnya. Oke, see you, nak.